Muhammad Qasim mengaku bahwa ia telah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekian ratus kali. Dan tentu saja para pengikutnya mempercayainya. Akan tetapi benarkah memang ia telah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak mudah. Terutama, sebab kita tidak tahu apakah dia memang telah bermimpi atau hanya mengaku-ngaku saja. Sebab ada kesaksian yang beredar, bahwa Muhammad Qasim ternyata bisa berbohong. Dia tidak selalu jujur dengan perkataannya. Ditambah lagi ada berita juga yang cukup kuat bahwa dia suka meninggalkan sholat. Maka jika kabar-kabar ini benar adanya, tentulah kita harus berhati-hati di dalam menerima pengakuan-pengakuannya. Sebab orang yang fasik di dalam Al-Quran, harus diteliti dulu kebenaran ucapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dulu kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, andaikan dia memang jujur dengan segala pengakuannya, apakah sudah pasti bahwa yang dia lihat dalam mimpi itu adalah benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita ketahui dulu, bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya adalah, bahwa setan tidak bisa menyerupai diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, setan tidak bisa meniru bentuk rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, bagaimana bentuk wajah beliau, bentuk alisnya, bentuk hidungnya, tinggi badannya, dan lain-lain sebagainya. Di zaman para sahabat telah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu bagaimana bentuk rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sehingga ketika rupa itu muncul di dalam mimpi mereka, maka tak dapat diragukan bahwa mereka memang telah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mimpi tersebut dapat dipastikan benar adanya. Akan tetapi, bagi kita sekarang ini, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak tahu bagaimana persisnya rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kalaupun ada hadis-hadis yang telah kita baca tentang sifat-sifat fisik beliau, tentu itu tidak menjamin bahwa kita menjadi tahu persis bagaimana bentuk rupa beliau itu. Kita hanya bisa mengira-ngira dan membayangkannya saja. Karena pengetahuan antara orang yang telah melihat langsung, dengan orang yang hanya mendengar atau membaca saja pasti tidak akan sama persis. Oleh karena itu, Imam Ibnu Sirin, seorang ulama salaf generasi tabi'in, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Rasulullah, beliau akan menanyakan terlebih dulu, bagaimana rupa orang yang terlihat dalam mimpi tersebut. Apabila sama seperti yang ia ketahui, ia akan membenarkannya. Apabila tidak sama, maka ia akan mengatakan, engkau tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanad riwayat ini sahih. Beliau juga membawakan riwayat yang lain, bahwa Kulaib, seorang tabi'in, pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi." Ibnu Abbas berkata, "Ceritakan kepadaku orang yang kamu lihat itu." Kulaib mengatakan, "Saya teringat Hasan bin Ali bin Abi Thalib." Kemudian saya sampaikan, "Beliau mirip Hasan bin Ali." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Berarti kamu memang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Sanad riwayat ini jayyid. Artinya, setiap orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi, maka harus diperiksa dulu kebenarannya. Jika cirinya sama persis seperti apa yang diketahui oleh orang yang pernah melihatnya, maka benarlah mimpi tersebut. Jika tidak, maka tidak benar pula mimpi itu. Nah, permasalahan kita di zaman sekarang, tentu sudah tidak ada orang yang bisa mengecek seperti Imam Ibnu Sirin ataupun Ibnu Abbas tadi.
Karena zaman kita sudah amat jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Tidak bisa tidak, tentu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pertama, kita cek dulu ciri fisiknya. Sesuai tidak dengan apa yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Dan kedua, karena pengecekan tersebut masih ada kemungkinan salahnya, sebab tidak ada yang tahu persis bagaimana rupa beliau tersebut, maka harus dilakukan juga pengecekan terhadap isi mimpinya. Apabila isi mimpi itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah, maka bisa dipastikan bahwa mimpi tersebut tidak benar. Dan bila ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mimpi tersebut adalah benar. Dan harap jangan dilupakan peranan ulama, sebab merekalah yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Bertanyalah kepada mereka. Konfirmasikan mimpi tersebut kepada mereka. Insya Allah itu lebih menjamin untuk sampainya kita kepada kebenaran. Inilah yang kami rasa sikap yang harus kita tempuh di dalam hal ini. Meskipun memang ada ulama yang berpendapat bahwa barang siapa yang mimpi bertemu Nabi dalam rupa atau bentuk apapun, maka berarti ia telah melihat Nabi. Namun, kami rasa pendapat ini kurang tepat dan sangat beresiko sekali. Terlebih di akhir zaman yang sudah banyak tipu daya ini. Maka insya Allah pendapat yang lebih selamat adalah yang lebih berhati-hati, sebagaimana yang telah kami terangkan tadi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.